Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini kelompok dua kami di sini akan melakukan ataupun menjelaskan hasil diskusi kami terkait intermittent fasting. Baik, yang terhormat Ibu Pengampu mata kuliah Isu Mutakhir, Ibu Irma SKM MKes, dan teman-teman yang turut berpartisipasi pada presentasi hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurul Iza dengan NIM 03030550 dan 033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi intermittent fasting dan prinsip dasar penerapannya. Intermittent fasting adalah pola makan yang menargetkan periode waktu tertentu untuk berpuasa atau menahan asupan kalori, sehingga asupan energi tidak konstan sepanjang hari. Intermittent fasting bersifat sukarela, memiliki durasi tetap dan melibatkan pembatasan kalori selama periode puasa dengan tujuan mencapai perubahan metabolik yang berbeda dibanding pola makan kontinu. Pun prinsip dasar penerapan intermittent fasting yang pertama, variasi skema intermittent fasting ada berbagai skema, misalnya time restrict feeding atau TRF, di mana seseorang hanya diperbolehkan makan dalam jendela waktu tertentu tiap hari, misalnya 8-12 jam makan, sisanya puasa. Ada alternate day fasting atau ADF, puasa bergantian satu hari penuh dengan hari makan normal. Yang kedua, periode puasa yang cukup panjang untuk memicu perubahan metabolik. Periode puasa ini harus cukup lama agar tubuh kehabisan glikogen dan mulai menggunakan lemak atau menghasilkan keton. Yang ketiga, intervensi reguler atau pola berulang puasa tidak hanya sekali, tapi dijalankan secara rutin harian atau beberapa hari dalam minggu untuk mendapat manfaat kesehatan jangka panjang. Yang keempat, pengaturan asupan energi dan komposisi zat gizi, di mana makanan saat periode makan penting agar asupan kalori total dan kualitas makanannya memadai agar bisa mendukung kebutuhan tubuh. Bila tidak, bisa terjadi defisiensi atau efek samping negatif. Yang kelima, sinkronisasi dengan ritme sirkadian dan mikrobiota usus. Intermittent fasting seringkali dikaitkan dengan manfaat tambahan bila waktu makan disesuaikan dengan siklus alami tubuh, misalnya makan di siang hari, puasa saat malam. Hubungan dengan flora usus dan jam biologis juga penting dalam melakukan mekanisme manfaatnya. Dan yang keenam, pemantauan dan adaptasi terhadap kondisi individu karena kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin, dan faktor risiko lain mempengaruhi bagaimana tubuh merespon intermittent fasting. Maka, penerapan harus disesuaikan. Pada individu dengan penyakit kronik atau kondisi fisik tertentu, perawatan atau konsultasi medis diperlukan. Mekanisme kerja intermittent fasting ini bekerja dengan mengalihkan sumber energi tubuh dari glukosa ke lemak, sehingga membantu pembakaran lemak dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi proses ini menurunkan kadar gula darah dan juga meningkatkan hormon pertumbuhan, serta mengaktifkan autofagi untuk memperbaiki sel. Jadi selain itu ini juga mengurangi stres, oksidasi, dan juga peradangan, sehingga bermanfaat dalam pengelolaan berat badan dan pencegahan penyakit metabolik. Perkenalkan, nama saya Katifa Putri Andini dengan NIM 230305501046. Manfaat intermittent fasting yang pertama, menurunkan berat badan dan mengurangi resiko obesitas. Intermittent fasting ini membantu dengan menurunkan berat badan dengan membatasi waktu makan, sehingga secara alami mengurangi asupan kalori harian tanpa perlu menghitung asupan kalori secara ketat. Selama periode puasa, tubuh beralih menggunakan glukosa sebagai sumber energi menjadi membakar lemak dalam tubuh. Kedua, meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur kadar gula darah. Nah,
Intermittent fasting ini meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh untuk merespon hormon insulin untuk mengatur gula darah. Selama puasa, tubuh mengalami jeda dari asupan makanan yang menyebabkan sel-sel dalam tubuh ini lebih efisien untuk mengatur atau mengontrol gula darah. Yang ketiga, memperbaiki profil lipid, yaitu mengurangi lemak jahat dan meningkatkan HDL. Profil lipid mengacu pada lemak di dalam darah, di mana lemak jahat atau LDL ini berkontribusi dengan penumpukan plak di pembuluh darah. Sementara HDL membantu untuk membersihkannya. Intermittent fasting memperbaiki profil ini dengan mengurangi produksi LDL dan trigliserida selama periode puasa sambil meningkatkan HDL. Yang keempat, menurunkan lemak abdominal yang beresiko menyebabkan penyakit jantung. Lemak abdominal adalah lemak yang menumpuk pada sekitar perut atau di bagian organ dalam, yang dapat menyebabkan resiko dengan masalah penyakit jantung, stroke, ataupun masalah metabolik lainnya. Intermittent fasting secara spesifik menargetkan lemak ini karena selama berpuasa, tubuh lebih cepat membakar lemak visceral daripada lemak yang berada di bawah kulit. Yang kelima, mencegah penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan masalah sindrom metabolik. Intermittent fasting membantu mencegah ini dengan meningkatkan kesehatan metabolik secara holistik, termasuk penurunan berat badan, peningkatan sensitivitas insulin, dan mengurangi peradangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan resiko intermittent fasting. Yang pertama itu gangguan pola makan. Intermittent fasting dapat memicu perilaku makan tidak teratur seperti binge eating atau makan berlebihan saat waktu berbuka, atau malah kehilangan nafsu makan berlebihan yang bisa berdampak buruk pada hubungan seseorang dengan makanan. Yang kedua itu kekurangan zat gizi. Jika pola makan saat waktu makan tidak seimbang, tubuh bisa kekurangan vitamin, mineral, protein, atau serat yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh optimal. Yang ketiga itu penurunan metabolisme. Pembatasan makan yang terlalu lama dapat menurunkan laju metabolisme basal karena tubuh beradaptasi dengan asuhan energi yang rendah. Yang keempat itu dehidrasi. Selama periode puasa, terutama jika tidak diperbolehkan minum, tubuh dapat kekurangan cairan berujung pada pusing, lemas, dan gangguan konsentrasi. Yang terakhir itu berisiko bagi kondisi khusus. Interfasting tidak disarankan bagi ibu hamil, menyusui, anak-anak remaja dalam masa pertumbuhan, penderita diabetes, gangguan makanan, atau penyakit kronis tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Jadi ada beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan intermittent fasting ini. Yang pertama ada kondisi medis dan status kesehatannya. Jadi individu dengan kondisi metabolik tertentu seperti diabetes tipe 2 ini ataupun obesitas, hipertensi, atau sindrom metabolik ini menunjukkan respon berbeda terhadap IF ini. Jadi pasien dengan diabetes tipe 2 ini menjalani selama 12 minggu setelah mengalami penurunan kadar HbA1c dan juga kebutuhan insulin. Jadi asalkan pelaksanaan itu berada di bawah pengawasan medis. Jadi sebaliknya pada pasien dengan penyakit kronis ini ataupun gangguan hormonal tertentu tanpa kontrol dapat memperburuk kondisi metabolik dan menyebabkan gangguan energi tubuh. Yang kedua ini jenis dan durasi protokol intermittent fasting. Jadi ada beberapa bentuknya, misalnya pada protokol yang terlalu ketat, misalnya puasa penuh
selama 24 jam. Jadi justru memungkinkan kepatuhan ini meningkatkan stres metabolik, semakin realistis dan fleksibilitas durasi puasa yang dipilih, semakin tinggi kemungkinan individu untuk berhasil mempertahankan pola tersebut dalam jangka panjang. Baik, yang ketiga ada kepatuhan dan juga faktor psikologis. Jadi kepatuhan di sini salah satu faktor yang paling kuat dalam menentukan keberhasilan intermittent fasting. Jadi dalam Nutrition ini menemukan bahwa hambatan utama intermittent fasting ini berasal dari faktor psikologis seperti stres, rasa lapar berlebihan, dan juga tekanan sosial. Yang keempat ada ritme circadian, tidur dan juga aktivitas fisik. Jadi ini menemukan studi bahwa pola makan yang disesuaikan dengan jam biologis akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan makan larut malam. Jadi sebaliknya pola tidur yang tidak teratur dan gaya hidup dapat menghambat manfaat karena mengganggu regulasi hormon leptin dan juga dapat mengatur rasa lapar. Kemudian yang kelima ada kualitas asupan nutrisi selama periode makan. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa asupan tinggi protein, lemak sehat dan juga serat ini dapat membantu mempertahankan massa otot serta mengurangi rasa lapar. Yang keenam ada perbedaan metabolik dan juga genetik antar individu. Jadi setiap individu memiliki laju metabolisme dan profil generik yang berbeda. Jadi faktor genetik dapat mempengaruhi cara tubuh memanfaatkan energi selama berpuasa. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.